Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Qala Allah Ta'ala fi muhkam kitabih wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala al-Imam Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah, falau kanatid dunya tadumu li wahidin lakana Rasulullah fiha mukhallada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pertama yang saya hormati dan yang saya muliakan, Sahibul Bait Bapak Haji Rahmat, Bapak Haji Jalaluddin. Karena wasilah beliau kita dipertemukan oleh Allah di dalam acara mulia. Mudah-mudahan Sahibul Bait dan keluarga besar diberkahi oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan mudah-mudahan ke depan Rasulullah akan hadir di tempat kita. Sebetulnya acara ini akan berada di wilayah Bapak Sobur, akan tetapi Nabi Muhammad kepengennya di sini, Rasulullah kepengennya di rumah ini. Jadi apapun alasannya, tetap Nabi Muhammad ada di tempat ini. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Badrut Tamam, bagaimana orang yang rumahnya dibacakan maulid, bagaimana orang yang tempat tinggalnya dibacakan maulid, maka tempat ini akan dipadati oleh malaikat. Ma min baitin quri'a fihi maulidir rasul illa wa haffathumul malaikah wa mutawafuna bin nur. Apabila di satu tempat, apakah itu rumah, masjid, majlis taklim, pondok pesantren, apa saja yang dibacakan riwayat hidup Nabi Muhammad, sekalipun yang bacanya cuma 3 orang, maka tempat ini dipadati oleh malaikat yang jumlahnya lebih banyak daripada yang hadir. Karena jumlah malaikat bukan 10, lebih daripada itu. Untuk apa malaikat berdoyon-doyon ke rumah Bapak Haji Rahmat? Tidak lain untuk mengantar kehadiran Nabi Muhammad SAW. Jangan dikira kanjeng Nabi tidak ada di tengah kita. Jangan dikira Rasulullah tidak melihat wajah kita. Jangan dikira Nabi Muhammad tidak mengenal kita. Kenal, cuman kita belum ditakdirkan oleh Allah, belum diizinkan oleh Allah memandang Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita ketemu Rasulullah. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, pimpinan Majlis Dakwah Al-Adni, Akhilal Mahbub Ad-Da'i Allah wa Rasulih Al-Ustaz Muhammad beserta segenap jamaahnya, dan juga kepada segenap pengurus daripada Majlis Dakwah Al-Faraj yang dibawa pimpinan Bapak Sobur, Al-Ustaz UU, dan asatid yang lainnya yang saya hormati dan yang saya muliakan. Juga tidak terlupakan kepada Bapak Lurah kita. Ini Bapak Lurah kita, insya Allah kita doakan mudah-mudahan cepat jadi camat. Pensiun jadi camat, jadi kiai. Memang dasarnya dasar kiai. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan oleh beliau, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiah. Dan guru-guru kita, para habaib, baik yang dari Kuningan, baik yang dari Bogor, baik yang dari Jakarta, alhamdulillah disatukan, dihadirkan oleh Allah dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, tadi sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada orang bertanya, kenapa sih tiap tahun kita merayakan Maulid Nabi? Kenapa sih kita harus memperingati lahirnya Nabi Muhammad? Yang dibaca maulidnya sama, yang main hadrohnya dia lagi, yang dimakan itu juga,
Yang disampaikan riwayatnya itu juga. Jawabannya satu, peringatan Maulid merupakan tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Kira-kira hukumnya syukur wajib apa sunnah? Wajib apa? Sunnah. Wajib bersyukur kepada Allah. Syukur apa? Syukur adanya Nabi Muhammad. Nikmat Allah itu sangat banyak, tidak bisa dihitung. Satu pun nikmat Allah sulit untuk dihitung. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan nikmat sudah membuat pernyataan di dalam Al-Quran. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu sekalian akan menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup kamu menghitung nikmatnya Allah. Kalian tidak akan mampu menghitung nikmatnya Allah. Kedip mata saja, dalam satu hari berapa kali kita mengedipkan, kita nggak sanggup untuk menghitungnya. Bagaimana dengan nikmat yang paling agung? Bagaimana dengan nikmat yang paling utama? Bagaimana nikmat yang paling luar biasa? Siapa? Adanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad menjadi nikmat yang luar biasa? Jelas. Tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Rabbul Alamin, tidak ada makhluk Allah sekalipun Nabi, sekalipun malaikat yang bisa melihat, yang bisa bertemu dengan wujudnya Allah kecuali Nabi Muhammad. Jibril tidak sanggup melihat Nabi Muhammad, melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi yang bisa hanya Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu, Allah bertanya, "Ya Muhammad, ja'altus sama wa ma fiha liman ya Muhammad?" Aku jadikan langit dan isinya untuk siapa ya Muhammad? Wa ja'altul arda wa ma fiha liman ya Muhammad. Dan aku jadikan bumi dan isinya termasuk kita untuk siapa dan karena siapa? Jawaban Nabi Muhammad, Allahu a'lam. Allah yang maha tahu dan maha tahu. Kemudian dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad, aku nggak akan buat itu langit, aku nggak akan ciptakan itu bumi dan isinya kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Bahkan Nabi Adam pun ketika mendapatkan kehadiran malaikat Jibril, Nabi Adam pun mendapat pesan dari Allah lewat Jibril. Ya Adam, Allah kirim salam kepadamu. Dan Allah bertanya, siapa yang menciptakan engkau? Dijawab oleh Nabi Allah Adam, Allah. Betul, Allah yang menciptakan. Sebab siapa engkau ada? Aku tidak tahu. Dijawab oleh Jibril, kalau bukan karena Muhammad, engkau tidak ada ya Adam. Dan Allah Ta'ala tidak menciptakan syurga dan neraka tanpa adanya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ini yang paling mengerikan. Pertanyaan Allah, wa ana liman ya Muhammad. Aku ini Tuhan untuk siapa? Masa Allah tanya kepada zatnya, kepada dirinya? Katanya Allah maha tahu. Betul, Allah maha tahu. Kenapa Allah bertanya, wa ana liman ya Muhammad? Aku Tuhan untuk siapa ya Muhammad? Ini sekedar mengumumkan kepada seluruh makhluknya Allah. Ternyata Allah Ta'ala mengkhususkan, mengutamakan umat Nabi Muhammad. Aku ini Tuhan untuk siapa ya Muhammad? Nabi Muhammad pada saat itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah tidak berdaya. Allah yang maha mulia tanya tentang dirinya. Sehingga Allah Ta'ala menjawab, ana liman yusalli alaika. Aku adalah Tuhan yang selalu bersolawat kepada. Solawat di sini bukan sekedar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau membaca solawat yang lain. Solawat di sini adalah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, karena tidak mungkin orang banyak bersolawat tanpa cinta kepada Nabi Muhammad. Saudara hadirin, Allah memerintahkan solawat yang disebut oleh Allah dalam Quran bukan ya ayyuhal muslimun. Yang disebut oleh Allah bukan ya ayuhan nas, hai manusia, hai orang muslim, tidak. Tapi yang disebut oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah. Kenapa orang yang beriman yang disuruh bersolawat? Tidak mungkin orang mukmin tidak cinta Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengaku saya mukmin, saya beriman pada Allah, saya sholat, saya tahajud, saya khatam Quran, saya hafal Quran, tapi tanpa cinta Nabi Muhammad, bohong cintanya, saudara. Bohong imannya. Kenapa? Nabi sudah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ini hadis sahih, tidak bisa dibantah lagi. Apa kata Nabi Muhammad? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi
wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kamu tidak akan beriman kepada Allah kalau kamu belum mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Sebelum kalian mencintai aku lebih dari anakmu, lebih dari bapak ibumu, lebih dari harta bendamu, lebih dari jabatan dan kedudukanmu, dan lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Kenapa saudara? Saudara cinta kepada ibu bapak, belum tentu ibu bapak memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Saudara cinta kepada atasan, belum tentu atasan memberi syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Saudara cinta kepada harta, belum tentu harta benda kita nulungin di hari kiamat. Tapi saudara cinta kepada Nabi Muhammad, pasti saudara mendapat syafaatnya Nabi Muhammad. Allah sudah menyatakan ketika Allah ciptakan syurga pada waktu itu, Nabi Muhammad belum ada. Belum ada. Lalu Allah berkata, hei syurga, haram bagimu dimasukin oleh siapapun kalau belum Muhammad dan umatnya yang mendapat syafaat dari Muhammad. Inilah keistimewaannya saudara-saudara. Maka oleh karena itu, cintailah Nabi Muhammad. Saya tadi dapat satu berita di satu negara yang bekas jajahan Soviet, yaitu daerah Chechnya, yang kebetulan itu negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang ahlus sunnah wal jamaah, yang sangat cinta kepada Rasulullah. Presidennya aja satu hari, satu malam tidak kurang 5.000 baca sholawat kepada Rasulullah. Dan dari mulai pimpinan sampai bawahannya diwajibkan untuk mengikuti sholat berjamaah subuh dan isya. Kebetulan masyarakatnya di sana dari mulai tua sampai muda sudah ditanamkan akidah ahlus sunnah yang sangat kuat. Ada satu berita, seorang anak laki-laki umur kurang lebih 18 tahun, mungkin seumuran antum begini. Itu kalau 18 tahun sekolah kelas berapa itu? SMA ya. Kebetulan gurunya ini orang Perancis, menghina Nabi Muhammad. Gak kuat ini anak. Begitu keluar diambilkan semua samurai atau bedok, dibedok sampai lepas kepalanya. Langsung ditembak ini anak oleh aparat setempat sampai meninggal dunia. Ini pelajarannya. Kok seorang anak umur 18 tahun demi nabinya berani membunuh orang? Kita mendengar orang menghina Nabi Muhammad nggak ada tindakan sama sekali. Betul? Kamil, manusia sempurna itu karena tidak ada karakter-karakter yang dibuat oleh orang biasa. Kalau Nabi Muhammad pilek, nggak bakalan Nabi Muhammad meler begitu. Kalau bahasa kita apa? Lehoan apa? Ya, tidak mungkin Rasulullah begitu. Nabi Muhammad belekan, tidak ada. Lihat aja dalam kitab Maulid, Nabi begitu lahir mahtunan, udah disunat. Kita kalau nggak disunat, ya lonjong. Nabi begitu lahir, matanya sudah pakai sifat mata makhulan, pakai sifat mata. Kita begitu lahir belek, betul kan? Nabi Muhammad begitu lahir, pusernya udah rapi. Kita kalau nggak ditutup uang gobangan, bodong kita punya pusar. Masa bisa sama dengan manusia biasa? Tidak, saudara-saudara. Nah, ini adanya di negeri kita. Saya kagum dengan negara tersebut, Pak. Sampai Allah anugerahkan tuh negara Chechnya, itu bekas komunis itu. Bekas komunis, bekas jajahan komunis. Saking diamal di sana ahlu sunnahnya nggak kayak kita. Ahlu sunnah. Di sana praktek. Masjid-masjid kalau isya penuh, hatta menterinya pada sholatnya. Subuh, polisinya, tentara sholat. Kenapa? Karena presidennya sudah bersumpah, kalian tidak sholat, aku copot hari ini karena kalian tidak mau bersujud pada Allah di waktu isya. Apa yang terjadi di negeri itu, saudara? Itu negeri jauh dari urusan minyak. Jauh, beda dengan Timur Tengah. Sekarang satu desa ada sumur minyak. Itu sumur minyaknya diprediksi 100 tahun nggak bakal habis. Berapa desa, berapa kelurahan, dan tumbuh-tumbuhannya, palawijahnya, manusianya, nggak ada yang jelek, cakep semuanya. Pokoknya kalau antum tinggal di negeri itu kayaknya udah nggak kepengen kawin, bingung. Ini cakep, ini cakep, ini cakep. Kenapa cakepnya? Bukan cakep karena memang keturunan orang cakep, tidak.
mereka memang sudah dididik oleh presidennya untuk cinta Rasulullah SAW. Mudah-mudahan negeri kita seperti itu. Walaupun kita sudah nggak bisa ngomong apa-apa urusan NKRI, mudah-mudahan kita ambil yang kecil. Mudah-mudahan desa ini dipimpin oleh Bapak Lurah seperti itu. Makanya saya mohon pada Pak Lurah, tolong siarkan tentang cinta kepada Rasulullah. Bikin gebiar sholawat. Sebab sholawat ini obat. Makanya kalau ada orang, jangan bikin maulid, ini musim corona. Justru maulid yang mengusir corona. Justru yang melarang maulid bakal kena corona dan anak cucunya. Benar. Karena ini obat. Saya mau tanya ajengan, tanya kiai. Kalau ada orang minta doa, anaknya sakit, dibaca doa nggak? Sebelum kiai membaca doa, apa yang dibaca? Sholawat dulu. Betul apa tidak? Begitu kita duduk, ya Rabbi sholli ala Muhammad, di mana-mana corona habis, nggak ada, sudah hati. Di mana-mana nggak ada, cuman ini akal-akalan saja. Makanya saya berharap mudah-mudahan corona kalau masih ada di Indonesia biar hilang. Tapi kalau sudah hilang masih dibilang ada, mudah-mudahan yang ngadain biar kena anak cucunya, insya Allah. Biar habis harta bendanya, siapapun, apapun jabatannya, biar kena. Kenapa? Karena di Indonesia ini bukan negerinya presiden, bukan negerinya Soekarno dan Soeharto, apalagi Jokowi. Ini negerinya Wali Songo, saudara-saudara. Saya teringat Habib Salim bin Ahmad bin Jindak ketika didatangin oleh beberapa kiai di zaman penjajah. Habib, bagaimana ini Habib? Ini penjajah luar biasa, beres Belanda, Jepang, sekarang ini. Habib Salim bilang, diam kalian. Kalian gak usah takut. Ini Indonesia, negerinya Wali Songo. Sunan Ampel tidak diam di dalam kuburnya. Sunan Cirebon tidak diam di dalam kuburnya. Habib Husin Warbatang tidak diam di dalam kuburnya. Habib Abdullah Kramat Empang tidak diam dalam kuburnya. Guru-guru kita, mama-mama kita, ajengan-ajengan kita, minas solihin tidak diam di dalam kuburnya. Kenapa? Mereka tidak ridho anak cucunya dan murid-muridnya diganggu oleh orang-orang berkhianat kepada negeri ini. Didoakan, alhamdulillah. Coba lihat, 350 tahun Belanda tidak berhasil menguasai Indonesia. Jepang tidak berhasil menguasai Indonesia. PKI tidak berhasil menguasai Indonesia. Walaupun ada 1-2 yang kena, tapi mayoritas orang masih percaya kepada Allah, masih percaya kepada Rasulullah. Inilah berkah Nabi Muhammad. Dan saya pesan tadi kepada Bapak Jalaluddin, putra dari Bapak Haji Rahmat, insya Allah antum mengadakan maulid malam ini, usaha antum dimajukan oleh Allah, rezeki antum dilimpahkan oleh Allah. Tapi janji, kalau usaha antum lancar, usaha antum maju, rezeki antum banyak, jangan kapok ngadain maulid. Maulid gak perlu banyak orang Pak, 10, 15, 20, yang penting nyebut Rasulullah. Kenapa? Kita butuh hadirnya Nabi Muhammad di rumah ini. Kita butuh hadirnya Rasulullah di rumah ini. Begitu rumah ini diinjak oleh Nabi Muhammad, insya Allah jauh daripada bala, jauh daripada fitnah, jauh dari segala malapetaka. Dan saya doakan mudah-mudahan antum yang punya hajat dikabulkan oleh Allah, antum yang punya maksud dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Begitu pula ibu-ibu yang di dalam barangkali punya niat, punya cita-cita, insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan doakan saya biar diangkat penyakitnya oleh Allah, dipanjangkan umur saya oleh Allah. Saya berniat dan berjanji untuk membina jamaah. Saya tidak perlu murid banyak, saudara-saudara. 10 asal jadi orang benar daripada 1000 kagak benar, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita butuh generasi-generasi. Saya udah tua, Ustadz Muhammad sudah tua, Ustadz Agus sudah tua, Ustadz Abdurrahman sudah tua, Ki Badrul Tamam apalagi lebih tua dari saya. Kita kepengen supaya ada cikal bakalnya. Coba tadi antum dengar apa yang dikatakan oleh Ki Badrul Tamam. Sekarang banyak ustadz-ustadz meninggal, kiai-kiai meninggal. Memang benar saudara-saudara, kalau ustadz kiai meninggal kayaknya kurang rame. Perhatian, ibu-ibu pada diem, udah tua, mungkin udah sakit-sakitan. Coba kalau artis meninggal dunia, kenal kagak, dapat duit enggak, oh diomongin karunyanya masih muda, mana dia baru ini, terus ngomongin. Tapi ulama meninggal diem semuanya. Padahal Nabi mengatakan apa? Man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Orang yang tidak susah dengan wafatnya orang alim, maka dia orang munafik. Kenapa? Karena orang alim ini yang ngajarin kita mahabbah kepada Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Kapan saudara ketemu Rasulullah?
Kapan saudara bisa mimpi Rasulullah? Kok tiba-tiba cinta kepada Rasulullah? Kalau bukan karena orang-orang alim yang mengajarkan kita. Doakan guru-guru kita biar panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di majlis ini, dikumpulkan di mahsyar bersama Rasulullah. Wabil khusus saya doakan akhina fillah Ustaz Muhammad, mudah-mudahan panjang umur, afiat. Beliau capek dari mulai beliau masih SD, belum nikah sudah ikut mengikuti dakwah-dakwah saya. Alhamdulillah saya percayakan majlis dakwah Al-Adni kepada beliau, dan alhamdulillah dengan Al-Farad dikembangkan majlis dakwah Al-Adni di wilayah Sukabumi. Mudah-mudahan terus berterus, dan kita doakan Bapak Lurah mudah-mudahan jadi bapaknya majlis Al-Farad insyaallah. Walaupun di lurah ini tetapi sudah menjadi bapaknya Al-Farad, bisa jadi bapak di seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan di mana saja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.